Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalinta Majana Simamora, kelas 4C. Saya akan menjelaskan tentang rumah adat dan baju adat dari beberapa provinsi di Indonesia. Yang pertama adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur disebut rumah Musalaki. Fungsi utama dari rumah adat Nusa Tenggara Timur adalah untuk menjadi tempat tinggal dari kepala suku, terutama suku Endelio. Tidak hanya itu saja, rumah adat ini juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai ritual, seperti upacara adat, musyawarah, dan kegiatan yang lainnya. Pakaian adat Rote untuk pria adalah kemeja polos warna putih dengan lengan panjang yang dipadukan bersama kain tenun sebagai pengganti celana. Kemudian ditambahkan pula kain yang disampirkan di pundak kanan hingga pinggang kiri dengan motif yang senada seperti bawahannya. Sementara untuk para wanitanya, kain tenun digunakan di seluruh tubuh sehingga membentuk sebuah baju terusan. Selain kain tenun yang menjadi khasnya, ciri khas lain dari yang dimiliki pakaian adat Rote terletak pada adanya tiilangga. Tiilangga merupakan topi khas Rote dengan bentuk menyerupai topi Meksiko yang terbuat dari daun lontar. Topi ini berfungsi sebagai simbol percaya diri serta kewibawaan dari seorang lelaki. Kedua, Provinsi Kalimantan Barat. Rumah adat Kalimantan Barat disebut rumah betang. Rumah betang yaitu bentuk punggung dan memanjang. Panjangnya bisa sampai 30-150 meter, serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10-30 meter. Memiliki tiang yang tingginya sekitar 3-5 meter. Biasanya betang dihuni oleh 100-150 jiwa. Betang dapat dikatakan sebagai rumah suku karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan pemimpin pula oleh seorang pembakas lewu atau orang yang dituakan. Filosofi dari rumah berbentuk persegi panjang ini menggambarkan kebersamaan dan toleransi dari setiap anggota keluarga. Keunikan lainnya, rumah ini terbuat dari kayu ulin yang kokoh dan diberi sekat berupa papan kayu. Pakaian adat Kalimantan Barat disebut King Baba. King Baba adalah pakaian adat Kalimantan Barat untuk para pria dari suku Dayak. King dalam bahasa Dayak artinya pakaian, sedangkan Baba artinya laki-laki. King Baba terbuat dari serat kayu ampuro yang merupakan pohon asli di Pulau Kalimantan. Serat kayu tersebut dijemur hingga lentur dan dilukis dengan motif khas suku Dayak, yaitu burung enggang. King Baba memiliki aksesoris pelengkap, yakni ikat kepala dari bulu burung enggang dan mandau yang merupakan senjata khas. King Bibinge adalah pakaian adat Kalimantan Barat untuk wanita dari suku Dayak, terbuat dari bahan dan motif serta corak yang sama dengan King Baba. King Bibinge memiliki aksesoris ikat kepala berbentuk segitiga yang menghiasi yang dihias bulu burung enggang. Wanita suku Dayak juga melengkapi King Bibinge dengan gelang dan kalung yang terbuat dari akar-akaran pohon serta tulang hewan. Rumah adat masyarakat Lampung disebut dengan Nuwo Sesat. Nuwo artinya adalah rumah dan sesat artinya adat. Nuwo Sesat ini berdiri di atas tiang yang megah. Dahulu bangunan ini merupakan balai pertemuan adat dan tempat untuk bermusyawarah bagi para pemimpin warga. Oleh karenanya, Nuwo Sesat juga disebut dengan Sesat Balai Agung. Pakaian adat resmi dari Provinsi Lampung dinamakan tulang bawang. Para pria mengenakan atasan putih berlengan panjang dengan bawahan celana berwarna sama. Selain itu, di bagian pinggang dililitkan sarung hingga sepanjang lutut. Biasanya sarung ini didominasi warna merah dan emas. Sementara itu, kaum wanitanya mengenakan kebaya berwarna putih.
Untuk bagian bawahnya mereka mengenakan sarung bermodel rok panjang yang coraknya sama dengan kaum pria. Selain itu, para wanita juga mengenakan banyak perhiasan, mulai dari mahkota di kepala, anting, kalung, gelang, dan cincin. Adalah Madura di Provinsi Jawa Timur. Rumah adat Madura disebut Teneyan Lenghang, yang berarti halaman panjang. Merupakan hunian dari beberapa keluarga yang masih satu ikatan keluarga. Sedangkan baju Madura, adat Madura disebut pesaan, berupa baju longgar berwarna hitam yang dipadukan dengan kaos garis merah putih. Untuk bawahannya berupa celana gombrang yang disebut gombran, dipadukan juga dengan penutup kepala yang disebut odheng. Sedangkan untuk wanita mengenakan kebaya dengan bawahan sarung bermotif lasem. Kelima adalah suku Baduy dari Provinsi Banten. Rumah adat suku Baduy disebut Sulan Nyanda yang terbuat dari kayu dan bambu. Rumah adat Sulan Nyanda dibagi dalam 3 ruang, yaitu sosoro bagian depan, tepas atau bagian tengah, dan ipa atau bagian belakang. Pakaian adat suku Baduy untuk laki-laki disebut jamang sangsang yang terbuat dari bahan alam sekitar. Baju ini didominasi dengan warna putih dan tidak boleh dijahit. Untuk kaum perempuan berupa kain atau sarung berwarna biru kehitaman yang dililit sampai bagian dada. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.